tentang. Nah, itu juga orang yang berpengalaman. Kalau tidak berpengalaman, ya harus bawa kompas, bawa alat, bawa tools. Lah, Anda yang menulis, toolnya itu adalah kajian pustaka yang menjelaskan arah dari penelitian Anda. Jadi, intinya jangan sampai Anda kehilangan konteks dan legitimasi akademik. Seperti tadi ya, kinerja mempengaruhi pelatihan. Itu legitimate-nya nol, karena salah gitu. Maka melalui kajian pustaka akan ditunjukkan yang benar-benar Anda kuasai dan Anda akan terlatih untuk berpikir kritis. Itu kuncinya. Jadi jangan malas membaca, sisakan waktu selama 1 tahun ini benar-benar kalau bahasa Jawa itu gercep ya, gerak cepat gitu untuk menyelesaikan studi di magister. Nah, dalam kajian pustaka itu ada dua istilah yang berbeda, tapi dipakai secara bersama-sama. Ada istilah kajian pustaka yang mencakup di dalamnya adalah tinjauan pustaka dan landasan teori. Ingat, kajian pustaka itu mencakup di dalamnya kajian pustaka dan landasan teori. Maka dalam kajian pustaka itu sifatnya komprehensif, menyangkut analisis mendalam dan kritis terhadap literatur yang relevan. Walaupun diperoleh pakai AI, upayakan PDF-nya diunduh, dicari, dan dibaca. Nanti caranya membaca, saya ajari caranya. Kalau sudah paham dari artikel itu, dicoba untuk diringkas, dievaluasi, diidentifikasi, mana sih gap penelitiannya, dan menggunakan alat analisis apa, kesimpulannya apa, ya. Itu kajian pustaka. Apa yang dimaksud dengan tinjauan pustaka? Tinjauan pustaka lebih ringkas, lebih deskriptif. Karena tinjauan pustaka hanya memberikan gambaran umum literatur tanpa analisis yang mendalam. Biasanya cukup meringkas, ya, cukup meringkas penelitian terdahulu tanpa harus evaluasi kritis. Nah, landasan teori, wah ini hal yang sangat penting banget karena saya boleh menggarisbawahi landasan teori. Anda berusaha menemukan mbahnya teori, neneknya teori, kakeknya teori. Jadi, Anda sudah memilih konsep pelatihan misalkan. Pelatihan itu dasar teorinya apa sih? Itu Anda cari ya. Fokusnya pada teori apa? Nah, teori itulah yang nanti dicari, dibaca lebih tuntas, kemudian dikembangkan. Saya percaya kalau Anda kita siap tiap hari makan, perut kita diisi. Makanan yang masuk ke perut, kemudian oleh sistem pencernaan akan dirubah menjadi energi. Saya kira sama dengan membaca sebelum Anda memerintahkan untuk menulis, maka baik material yang masuk pada otak kita itu akan membangun energi kita, membangun sikap kita, karena didorong oleh motivasi belajar yang tinggi. Tanpa motivasi ini, Anda tidak akan mencapai apa-apa. Syarat untuk bisa membangunkan motivasi, satu-satunya cara, hati ini harus legowo, harus menyiapkan diri, menyediakan diri, tenaga, waktu, energi untuk membaca. Ya, ini wajib ya. Nah, sebelum kita praktek nanti
Ini fungsi utama dari kajian pustaka. Membangun fondasi teoritis. Yuk, kita coba mengidentifikasi riset gap. Menunjukkan posisi penelitian Anda. Menghindari duplikasi. Ya, saya kirim artikel yang kebetulan ini tulisan saya sendiri. Ya, Anda boleh copy kemudian paste ke Google ya. Nanti akan ketemu. Kenapa kok tak saya kirim Word-nya? Karena PDF-nya bentuknya seperti JPEG tidak bisa dirubah. Daripada Anda bertanya kebingungan, Word-nya saya kirim juga. Ini tulisan saya. Ya. Tentunya Anda bertanya ya, tulisan ini tentang apa sih? Gitu. Intro, Anda ambil intronya saja, jangan sampai literatur review. Hei, agak kecilin. Teknisnya ya, sampai, oh, kebanyakan. Kalau PDF-nya bisa dibaca, PDF-nya aja diunggah bisa ya. Ini sampai, nah, oh, sampai sini. Nah, ini kan Anda berkeinginan mereview dah dari konsep ini. Tak copy ya, saya copy, saya masukkan di AI. Saya masukkan di AI. Nah, artikel ini mau Anda telusuri, masuk ya. Jelaskan, jelaskan konsep-konsep dari artikel ini. Penjelasan dalam bahasa Indonesia. Ya, saya enter, dia akan merespon ya. Nah, oh ada era VUCA, digitalisasi transformation, ini konsep-konsepnya ya. Itu kira-kira. Ada konsep kepemimpinan humanistik dan ya itu. Tolong jelaskan riset gap penelitian ini dan seterusnya dan seterusnya. Persis seperti pada saat saya menerangkan tentang bagaimana menulis latar belakang. Ini butuh pelan-pelan gitu ya. Penelitian ini menjelaskan, ini berarti saya tuh ya. Saya selaku peneliti menjelaskan bahwa kepemimpinan humanistik dari banyak artikel itu banyak didominasi oleh penelitian konteks barat. Ya. Minimnya studi untuk negara berkembang, khususnya di Indonesia. Karena sekarang saya punya Anda, ya, paling tidak punya 30-an mahasiswa yang ada di Papua, pikiran saya berkembang. Saya ingin mengkuji kepemimpinan berbasis budaya lokal di Papua. Ya, nanti tolong saya dibantu. Nah, ini jarang, tidak ada. Itu jadi gap, ya. Gap pendekatan penelitian.
dan seterusnya. Nah, dengan cara ini, tapi juga dibaca, direnung gitu ya. Gap analisisnya, ini, kepemimpinan humanistik meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kata Leroy Supriyanto mengatakan, efektivitas kepemimpinan humanistik sangat bergantung pada konteks budaya. Kan berbeda. Berbeda itu bahasa Inggrisnya kan gap. Jang dalam meta-analisnya terdapat perbedaan signifikan. Efektivitas kepemimpinan humanistik lintas budaya. Ini juga gap. Ya. Bukankah latar belakang itu menuntut adanya gap gitu. Oke, inilah saya akan mencoba. Ini kita melakukan kajian pustaka secara pelan gitu ya. Mengapa harus pelan? Karena Anda harus melakukan internalisasi bahwa menulis itu bagaimana sih caranya, gitu. Metodologinya menggunakan kuantitatif saja atau kualitatif saja. Nah, penelitian-penelitian yang ada itu hanya kuantitatif saja atau kualitatif saja. Tidak ada jarang, dan kurangnya kan jarang berarti Bagaimana caranya? Kan jam setengah 8. Dan paling lambat jam 10 itu tiba di sini. menggunakan lagi itu untuk memperkaya wawasan kita terhadap apa yang ingin Anda tulis. Ini saya blog sama literatur review ya di bab 2 bedanya kajian pustaka di proposal beda ya, beda banyaknya tulisan aja saya ya. Ini kajian pustaka mau tak masukkan lagi, saya mau bertanya. Nah, ini jelaskan landasan teori yang digunakan dalam artikel ini. Ini supaya dia tidak ngoceh banyak, saya kasih tanpa deskripsi. Nah, satu artikel, di artikel saya itu, dasar teorinya saya gunakan 5 teori. Dasar teori beda dengan konsep atau variabel loh ya. Ya, nanti penjelasannya minggu depan saya menjelaskan variabel. Hari ini bicara tentang kajian pustaka. Kepemimpinan humanistik tahun tahunnya pasti tahun lama nih. Teori Bandung tahun di bawah tahun 19-an ya, 1990-an gitu. Ini teori. Lah Anda harus mendukung. Nah, karena saya menggunakan budaya lokal, maka filosofinya Ki Hajar Dewantara, filosofi gitu. Kira-kira di Papua ada nggak filosofi asli sebagai local wisdom untuk kepemimpinan? Nah ini Jawa ya, Engal, Sotong, Tulodo, dan lain-lainnya. Nah, itulah yang ingin saya terangkan di materi sore hari ini, bahwa kajian pustaka itu menjadi rohnya bisa, supaya tidak terjadi seperti tadi bolak-balik gitu ya. Sekali lagi, kajian pustaka itu membangun fondasi teoris. Maka di bab 2 nanti tiga-tiganya harus ada.
Oke, Pak. Sebelum menjelaskan definisi, Anda coba tanya, landasan teorinya apa? Pak pagi Ya, berangkat, pakai jalan ke saya. karena sekali lagi landasan teori itu membangun membangun fondasi teoritis, Sepatu. Saya ke jalan. mengidentifikasi riset gap, menunjukkan posisi penelitian kita dengan penelitian yang lain. Nah, saudara, di latar belakang, ya, di latar belakang, Anda sudah berani menjelaskan terkait dengan rumusan masalah. Tentu harus Jalan direview sana makan ya. ulang. Jalan sana makan. Kalau Anda sekedar latah Iya, saya. Tadi kamu jalan. karena mengikuti mata kuliah analisis, Mana? ya, kalau Mana? mata kuliah analisis saya tidak banyak bicara tentang Makan apa? kajian pustakanya. Kajian pustakanya di mata kuliah ini. Oh iya. Tolong jangan latah bahwa rumusan masalah yang Anda rumuskan itu harus signifikan, harus nyambung, harus relevan dengan kajian pustaka Anda. Minimal satu rumusan masalah itu harus didukung oleh dua kajian pustaka. Jangan hanya satu. Nah, kalau tiga gimana? Empat ya lebih banyak, lebih bagus, gitu ya. Kalau Anda kuliah di negeri, satu rumusan masalah itu minimal harus didukung oleh pan. Ya, coba. Minimal harus didukung oleh 10 kajian pustaka, ya. Tapi di sini untuk sekedar latihan membuat proposal, minimal satu rumusan masalah harus didukung oleh dua. Saya minta dua saja cukup, ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu dosen pembimbing sungguhan, dosen pembimbing minta tiga, minta empat, ya tinggal memenuhi saja. Ya. Nah, rumusan masalah yang harus nyambung dengan kajian pustaka itu sebagai dasar Coba untuk pagi. menyusun Tiga. hipotesis. Satu. Kemarin kita sudah mencoba latihan Hanul A, gitu ya. Satu. Karena hipotesis sebagai fondasi, hipotesis sebagai fondasi. Kalau pendekatan kita adalah kuantitatif, maka kajian pustaka itulah yang mendasari bahwa hipotesis harus mutlak, absolut, wajib ada Pergi habis dasar lagi. teorinya dari penelitian Lagi. empiris yang ditemukan. Sekali lagi, artikel lagi, terus gitu. Ya, sehingga arahnya itu jelas. Nah, berikutnya metodologi. Kajian pustaka juga memberikan panduan untuk memilih metodologi yang tepat, apa yang ingin Anda gunakan. Dan pada saat bicara metodologi, Anda akan turun menemukan variabel, menemukan indikator, menemukan kuesioner. Setelah kuesioner, pasti akan dikirim ke responden, sehingga lahirlah data. Dari data yang ada, diolah seperti kemarin menggunakan regresi, ya, dengan detail, dengan rinci untuk menemukan permasalahan, kesalahan itu. Intinya memang tidak boleh salah. Model yang diolah adalah asumsi klasik. Maka dari situlah Anda memiliki keberanian. Saya menemukan hubungan yang signifikan antara X terhadap Y dimediasi oleh intervening. Disitulah Anda ngobrol. Ngobrol dengan siapa? Ngobrol dengan diri sendiri secara ilmiah yang dinyatakan sebagai discussion atau diskusi. Karena di sini
biasanya ada di bab 5 ya. Anda mencoba membanding-bandingkan temuan Anda dengan temuan yang orang lain, referensi lain. Anda coba kembangkan, saya menemukan hal baru yang berbeda. Silahkan gitu. Itu kira-kira. Jadi sekali lagi, kalau Anda berani menetapkan variabel, berani memutuskan judul, so pasti kajian pustakanya sudah matang. Jadi jangan, please jangan membuat judul, membuat variabel karena bangun tidur. Sambil makan, berangan-angan, tanpa ada dasar logika dan penalaran. Ya, penalaran yang benar adalah kesamaan antara apa yang Anda baca, apa yang Anda utarakan, dan realitas. Kalau realitasnya tidak begitu, tapi Anda membuat statement lain, ya Anda yang salah. Masa sih kompetensi mempengaruhi kepuasan? Puas kerja dulu, bekerja sampai sampai malam, kadang lembur gitu. Baru kompetensinya bergerak. Itu yang benar. Oke ya, lanjut. Ya. Pada saat kita menemukan referensi dari sumber pustaka, sumber primer, itu artikel-artikel ya, sumber sekunder, analisis dan operasi sumber dari primer, sumber tersier. Apapun yang Anda hasilkan itu boleh-boleh saja. Awas, kalau Anda memperoleh melalui AI, kadang Anda dibohongi. Karena kadang AI-nya itu halu, dia berhalusinasi. Anda jangan sampai terjebak pada situasi itu. Jadi, itu ada referensinya, daftar pustakannya saya cari. Kok tidak ada PDF-nya? Ya, Anda dibohongi. Bisa saja, karena AI pengen memenuhi tuntutan kebutuhanmu. Lalu kalau begitu caranya gimana? Ya cari artikel yang identik langsung melalui Google. Lebih tepat kalau melalui Google Scholar. Apakah Anda sudah pernah buka Google Scholar? Jawab dong. Nah, Prof. Sudah, Prof. Udah, Sudah, Prof. Prof. Sudah, Kalau Prof. kalau membuka PDF apa artikel melalui Google Scholar ya, Iya, Prof. atau melalui Direct Access, DOAJ, atau masuk di Perpusnas, daftar dulu. Nanti di sana ada fasilitas Copernicus, ada fasilitas ProQuest, itu gratis itu. Artikel bisa diunduh, ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Tadi sudah tak terangke ini. Nah, kriteria pustaka yang berkualitas, aktual, kredibilitas, relevan, dan metodologinya bagus. Saudara, saran saya, 4 karakteristik ini harus terpenuhi. Mengapa? Posisi Anda adalah kuliah magister. Jangan sampai mengambil referensi itu dari adik kecil lulusan D3 yang baru belajar menulis. Ternyata itu kamu unduh dan mereferensi. Saya khawatir kalau salah, ya, karena adik-adik D3 atau strata 1 masih belajar menulis dengan konsep yang simple, konsep yang sederhana. Cari aja artikel yang berbahasa Inggris. Jangan khawatir tidak bisa membaca. Minta aja AI suruh menjelaskan. Seperti tadi saya buka
Ini kebetulan yang sudah buka itu miliknya Mas Alder ya. Supaya cepat aja. Karena kalau buka miliknya yang Mbak Wenti, Mbak Vika. Ini sepertinya tadi saya dengar suaranya Mas Alder ya. Siap, Prof. Ya betul. Coba Mas Alder, Ya, kajian pustaka ya. Jangan sekonyong-konyong menjelaskan tentang konsep. Ya, betul ya. ya, Jelaskan dulu landasan teori. Driving at work itu dasar teorinya apa? Tak tahu. copy ya. Ya, ya. Jadi, tadi kan kajian pustaka gabungan antara studi pustaka dan landasan teori. Tak copy, kita masukkan aja di AI. Nanti kita uji juga apakah PDF-nya ada gitu ya. Copy di sini. Ini tolong jelaskan landasan teori yang relevan ya untuk kajian pustaka bab 2. Ini tanpa deskripsi supaya tidak terlalu panjang dia menjelaskan. Semua wajib ada. Ya. Ini saya sudah melaju jauh loh ya. Beranalog, berlogika. Ini driving at work theory, vitality dimension theory, learning dimension theory ya. Teori motivasi dan ya. Kalau itu kok banyak teori sih ya gitu ya. Gitu ya Mas Alter ya. Nah, Ya, Prof. nah, tulis saja judulnya ya. Judulnya tolong pilihkan teori mana yang sangat relevan. Relevan untuk penelitian pada lokus bla 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 bla. Nanti kan ketemu ya. Ini. Oke, gini. Lokusnya mana? Di Baca Sekretariat saya. Daerah Kota Sorong. Di Sekretariatan Daerah Kota Sorong. Pilihkan, kita pilih aja 3 ya. Mana yang sangat relevan untuk penelitian dia mencari ini ya. Saya lupa menempatkan di sini untuk nah ini Reference at Work Theory cocok untuk konteks birokrasi pemerintah daerah. Betul ya, Mas Alder ya? Iya, Prof. Ya, Siap. dimensi fungsinya vitality learning gitu. Job demand resources model dari Baker. Nih. Oke, dari yang ketiga self determination theory SDT ya. Nah, oke. Nah, nanti apa yang ingin Anda dari 3 teori tersebut tolong jelaskan. Sebanyak teorinya tidak perlu banyak, tidak perlu sebanyak-banyak kayak 500 kata misalkan. Nah, kita belum masuk ke konsep, kita masih bahwa dasar driving work itu 3 ini harus dikupas dulu. Nah, tentunya dibaca, dikembangkan oleh
Ini sebagai konsep yang menjabarkan psikologi hidup dengan pernyataan teori ini, tentunya Mas Adin akan semakin paham apa sih yang saya kembangkan. Ya. Betul ya Mas Adin ya? Siap, Prof. Teori ini memiliki dua dimensi fundamental. Pertama, bla 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 gitu. Ya, ini teori kedua. Oke, ya. Setelah ketemu dasar teori ini, apa selanjutnya yang ingin dikembangkan? Seorang peneliti dari konsep yang dituangkan itu harus memahami pengertiannya secara utuh. Ya, ini Trevor, tolong jelaskan definisi konsep ini. Dia sudah mendasari tiga teori di atas, nggak perlu diungkap lagi. Jelaskan definisi konsep ini dalam tabel, misalkan 5 baris. Mau dibuat 10 baris nggak apa-apa. Berisi nomor peneliti, definisi, tas, ya. Oke, gitu. Nah, setelah ini, apa nggak semakin mapan pikiran Mas Adil memahami konsep thriving of work? Keadaan psikologi di mana individu mengalami rasa kemajuan, sense of progress, and vitality secara bersamaan dalam konteks pekerjaan. Kata, Spicer, and so on, ya, et al. Ini penulis kedua menjelaskan bla 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 bla. Penulis ketiga, penulis keempat, nah, tentunya akan semakin paham. Kalau tidak paham, tolong jelaskan kesimpulan definisi konsep ini dalam 100 kata merujuk pada tabel tersebut. Nah, temu ya, oke. Berdasarkan kelima definisi tadi sumber referensinya dia 5 itu. Simpulkan bahwa bla 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 bla. Gitu ya. Terima kasih, Prof. Pada posisi seperti inilah otak kita benar-benar diajak untuk membangun konseptual secara utuh, detail, lengkap. Sehingga benar-benar paham. Traveling at work, what is it? Ini masih ada lagi tuh ya. Nah, kalau ingin menanyakan lebih lengkap, ya, misalkan ini, saya akan menulis konsep ini pada bab 2. Tolong jelaskan kisi-kisinya. Kisi-kisinya atau sistematikanya ya. Sistematika yang yang cukup untuk kajian, pustaka, proposal, tesis tanpa deskripsi. Yes. Nah, persis seperti yang saya terangkan tadi, ya. Nah, saudara, ini semua kalau Anda tidak latihan, tidak mau menyediakan diri, tenaga, waktu, sikap, ya selamanya tidak akan bisa, ya. Ini definisi. Tadi ya, definisi dari berbagai ahli, tabel gitu ya. Evolusi konsep. Ya, tadi teorinya tadi jelas.
perbedaan driving dan serupa, well-being, engagement gitu. Kesimpulan definisi, dimensi, landasan teoritis tadi sudah dijelaskan. Ya, antecedennya, faktor yang mempengaruhi driving look apa? Ini semua nanti sebanyak ini menjadi bab 2. Gitu ya Mas Alder ya. Iya, Prof. Ya, nah kita lihat apa yang sudah ditulis. Nah, baru 2% ya Mas Alder. Siap, siap, Prof. Terima kasih. Ya. Nah, tapi saya apresiasi tetap karena sudah mencoba menulis. Saya tidak dalam rangka mengkritisi, tapi saya menempatkan pada posisi bagaimana menulis yang benar gitu. Saya belum nuntut kualitas. Kualitas nanti kalau sudah berkali-kali itu pasti akan berkualitas dengan sendirinya. Gitu ya. Oke, ini ya, ini dari satu konsep. Nah, terus penelitian terdahulu ya. Pada saat bicara penelitian terdahulu, saya akan tanya dulu, driving work ini akan dikaitkan dengan konsep apa? Interveningnya apa atau dependennya apa? Mas Alder, Motivasi kerja itu, Prof. dengan motivasi kerja. Iya, Oke, ini dengan motivasi kerja ya. Oke, tak masukkan AI lagi. Hmm, Nih, nah, ini, oh, jelaskan, jelaskan pengaruh driving at work. Satu-satu ya. Nah, pertanyaan ini sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat di bab 1. Pengaruh transferasi terhadap public service motivasi motivation, Prof. kerja. Hah? Public, Apa? public service motivation. Oh, public Service motivation. service, service motivation. Motivation. Nah, pada saat kita membangun konseptual variabel anteseden yaitu X atau bebas terhadap variabel konsekuennya yaitu Y atau Z, maka yang ditemukan adalah yang memiliki pengaruh signifikan. Ya, Iya. jangan yang berlawanan. Karena kalau berlawanan itu tidak membangun kerangka konseptual. Sehingga hipotesisnya akan menjadi salah. Bukankah kita yakin bahwa driving of work karena menyangkut psikologi individu itu akan semakin meningkatkan public services motivation, ya. Hmm, Pengaruhnya signifikan. Penjelasan dalam tabel 2 baris saja deh, ya. 2 baris berisi nomor peneliti, Definition. metode, temuan, gitu. Yes, gitu ya. Bentar. Berarti nanti bertanya seperti ini sebanyak rumusan masalah yang diangkat. Diangkat ya. Ya, yang lainnya ngikuti ya. Siap, Prof. Sekali lagi, ini tidak bisa Anda nyontoh punya orang jadi, nggak akan bisa ngikuti. Ya, nanti katakanlah Mas Ade sudah ngikuti perintah-perintah seperti ini, kemudian dikumpulkan lagi. Bibir saya tidak pernah diam, selalu cerewet. Masih ada kelemahan di sini, masih kelemahan di sini, kelemahan di sini. Jangan sakit hati, karena saya ingin membangun Anda dengan cara berpikir yang positif.
Penelitian Bill dan Cantarelli, studinya longitudinal study, temuan reciprocal positive relationship antara thriving adult ya dan ini mungkin apa PSM singkatan dari apa nih? Nih, ya nanti cari ya. PSM ini singkatan dari apa? Kurang tahu saya sih kurang tahu. Oke, PSM itu Public nih. Service Motivation, Prof. Oh, iya, begitu, public service. Ini kan bedanya sekian, lebih kecil dari 5% gitu ya. Siap, Gitu ya, Mas. Ya, siap, Prof. ini pegawai yang mengalami thriving, vitality dan learning tinggi menunjukkan peningkatan PSM. Ini jadi sesuai dengan ini menjawab pertanyaan penelitiannya Mas Alden, ya. Nah, didukung oleh dua penelitian gitu. Ini lebih umum dalam literatur, oke ini ditambahi ini dikasih bonus ini, ya. Oke, ya. Nah, berdasarkan temuan dari penelitian terdahulu tersebut, tolong jelaskan hipotesisnya. Nah, ini dua satu deh. Memang tidak sulit, tapi harus telaten. Telaten, ngapa kok saya katakan telaten? Karena Anda dituntut untuk membangun mindset. Ya, ini justifikasinya, hipotesisnya ini ya, Mas Alder ya. Siap, Prof. Betul ya? Terima kasih, Prof. Betul ya, bisa ngikuti ya. Siap, Prof. Oke. Lainnya gimana lainnya? Lainnya jangan cemburu kalau saya Izin, selalu Prof. memberikan contoh miliknya Mas Alder loh ya. Izin, Karena Prof. yang sudah siap gitu ya. Gitu. Anda Izin, Prof. boleh. Ya, monggo, monggo. Silakan. Izin bertanya, Prof. Ya, Nah, dalam penyusunan riset gap ini, Dok, untuk di kajian pustaka, apakah variabel-variabel yang kita ambil itu, Dok, dari artikel tersebut harus identik, Dok, dengan judul penelitian kita? Ataukah mungkin variabel yang mendekati atau berhubungan juga bisa diterima, Dok? Mungkin sebagai oke. contoh, Dok, Ya, eh, pertanyaan. variabel independen penelitian saya kan ini terkait marketing communication effectiveness. Hmm. Nah, apakah Terus? artikel atau variabel independen sosial media marketing ini bisa, Dok, dijadikan salah satu riset gap? Bisa, bisa. Jadi nggak Ya, harus identik ya, Dok, Prof ya? identik boleh. Tidak harus persis. Harus Siap, 100% sama. Kita bicara diagram Venn itu ada irisan yang sama. Ya. Nah, kebetulan artikel yang saya kirim nih, saya nulis sendiri, independennya satu. Ya, interveningnya dua, dependennya dua. Maka riset gapnya itu adalah humanistiknya terhadap salah satu dari ini boleh diambil. Nah, ada konsep humanistik ya, humanistik leadership. Anda boleh bertanya, leadership. Jelaskan konsep lain yang identik dengan konsep ini. Gitu ya, Mbak ya? Ya, baik, Prof. nanti kan muncul servant leadership, authentic leadership, banyak. Karena itu menjadi human centered leadership, people centered leadership. Boleh, tapi Anda harus melakukan justifikasi. Menurut siapa nih ya? Konsep sangat mirip.
Maka kalau ini digunakan sebagai Itu belum independen masuk tuh, semua, nanti masuk ke overlap. proposal tesis. Karena ini adalah sama. Ya, yang Gitu lain ya. belum Tapi harus ini, sekali lagi, yang lain harus belum ada ini loh, apa belum penjelasan mulai kata menulis. ini gitu. Masih Servant pakai leadership contoh. itu ya Itu humanistik. dijelasin bagus sekali. Transformational Dia leadership kasih itu juga saran kan. humanistik. Otentik itu juga Umur humanistik. 23 tahun. Kata ini kemudian harus ada Mas, justifikasinya. ah, Gitu tidak masuk isum tapi masuk isum ya. perekaman. Nah, Terakhir mungkin eh, eh, dalam penyusunan Itu research urusan gap kan Prof urusan ini saya tetap sudah belajar malam. berkali-kali tuh Prof cari judul artikel yang berhubungan atau signifikan dengan judul tesis saya. Nah, kadang di AI itu udah dapet nih Prof judul artikel ini. Tapi ketika kita download di PDF-nya di Google Scholar, kadang kan tidak muncul tuh PDF-nya, Prof. Jadi susah kita untuk memahami isi artikelnya. Nah, mungkin saran dari Prof, baiknya kita cari di Google Scholar temukan itu. artikel yang identik ya. Atau silakan Anda semua membeli Skyspace AI juga ya. Nah, ini karena kalau sudah membeli ini, Anda bisa mengunduh 10 artikel dan bisa diunduh Skyspace. Kalau gratis, paling 5 dan dipakai sebentar aja selesai, Anda boleh pakai lagi Tes 4 jam lagi. peluang penelitiannya Gitu ya. Ya, Prof. Terima kasih, Nah, Prof. memang era sekarang mau tidak lantas mau ya, bahasa Jawa itu mengatakan jet basuki mobil. Kalau ingin mencapai sesuatu ya harus ada pengorbanan gitu. Gitu. Nanti bisa beli rame-rame, dipakai jangan bareng, nek bareng dia nggak mau. Namanya Skyspace. Ya, ini akan bisa ada artikelnya. 10 dengan itu aku Bisa 10 nanti diunduh. yang paper Oke depan gitu. Diunduh. Enak lagi. Nanti Mas Adir kalau menggunakan Skyspace ya, konsepnya ditulis di situ lengkap. Tentunya dua-dua saja. Nanti akan muncul banyak artikel, itu pun 10 dari misalkan. artikel internasional baca Nanti yang keluar di situ adalah dipastikan di Excelnya. ya, Nama sudah peneliti Fernando sampai abstraknya ada. harus punya dua Nah, dari itu Excel Benjamin itu terus kita masukkan di AI. AI suruh menjawab. Membuat menata seperti tabel tadi. Jadi bisa bisa menemukan artikel yang tidak halu ya. Nah, maka kalau yang menjadi problem mahasiswa Indonesia ya, itu sulit banget untuk berlanggan referensi-referensi yang berbayar mahal. Yang tidak bisa diunduh itu karena tuntutan dari pemilik jurnal itu kita disuruh bayar, yaitu di Scopus ya. Scopus swasta tidak akan mampu sanggup membayar. Karena berlanggan Scopus itu 1 tahun tuh 1,2 miliar. Mahal itu. komputer 100 menit Tapi Anda boleh menggunakan split dari ini kan kalau dapat satu ke kurang Shopee sedikit misalkan. Ada kok. kalau malah itu sampul-sampul satu Ya, paling tidak 300 sih 1 bulan ya. Supaya menemukan artikel-artikel dengan kualitas seperti ini. Ya. Nah, gimana kalau saya satu tempatnya sebagai sekarang dosen senior untuk buka toko pengen nulis pasti Scopus. karena lomba Saya di Jawa dekat sih barang-barang dengan Undip atau mungkin lari sampul yang di itu Gajah sampul Mada. gambar Duduk aja di perpustakaan sana. satu yang semprot Ngunduh sebanyak-banyaknya gitu ya. Atau cari tapi jaringan. Teman yang ada di sana, aku minta linknya dong. mungkin lebih itu Gitu lebih caranya toko ya. Atau cari yang tapi gratis di kalau luar. teman-teman itu Coba tanya di AI, cepat link satu artikel, tapi kan ngunduh artikel kalau yang gratis. kita Banyak pasti juga sesuai ya. dengan Nah ini akan ini sumber-sumber referensi yang bagus.
Scopus Web of Science. Ini di sini ada wah puluhan ribu perguruan tinggi yang bergabung di sini. Ini yang paling berat. Masuk di sini pasti bayar. Ya, penulis masuk di sini sebayarnya sekitar 25 juta bisa masuk di sini. Sekarang ini jurnal itu seperti industri. Mereka tahu bahwa mereka itu dibutuhkan, ya khususnya para mahasiswa dan para dosen. Maka dia menjual masuk di sini sampai 25 juta. Nah, Anda masuk di sini aja, gratis kok. Sini ya. Dan masuk di Provise melalui Perpusnas. Bisa. Selama konsepnya sudah benar loh ya. Konsepnya sudah se-ACC supaya tidak mubazir, sudah waktunya habis mencari artikel, nggak tahunya judulnya saya tolak ya. Oke, yang penting aja, saudara, sebuah kerangka berpikir yang Anda bangun di dalam konseptualnya itu akan menumbuhkan kedewasaan si peneliti secara ilmiah. Maka pada saat kajian pustaka itu selesai, setelah Anda mampu memahami dengan utuh, ya, satu variabel paling tidak itu bisa sampai 3-4 halaman. Jadi kalau Mas Ade itu baru seperempat halaman masih jauh ya. Gitu. Nah, setelah bab 2 Anda susun selesai, silakan dibaca ulang dan diformulasikan sendiri untuk merevisi latar belakang. Latar belakang itu kan masih apa adanya dengan pemahaman di permukaan saja gitu. Nah, setelah bab 2 itu Anda telusuri, Anda kuat di dalam memberikan pemahaman, artinya internalisasinya itu sudah tinggi, silakan memberanikan diri melakukan eksternalisasi, menulis untuk membuat latar belakang itu nyambung banget dengan bab 2. Harus nyambung. Ya. Nah, supaya tidak berlarut-larut, teorinya tidak terlalu panjang, maka harus tetapkan batasan-batasan. Saya tadi perintahnya cari yang super relevan, super cocok, super layak. Jika perlu, AI-nya kita perintah bahwa temuannya adalah memiliki nilai 100 dari 100. Maka dia akan menemukan yang sangat relevan. Itu yang kajian pustaka. Slide-nya 37 nih baru 13. Nggak mungkin saya teruskan ya. Nah ini atau silahkan mencoba juga menemukan ini. Tulis gini. Ini gratis juga. Publish on Paris. Wah ini enak lagi. Silahkan unduh, diinstal dulu. Nanti akan muncul judul-judul yang Anda inginkan. Ya, banyak. Nanti minggu depan saya akan memberikan Publish or Perish. Siapkan di laptop Anda Publish or Perish. Dan satunya Post Pure. Nah, Post Fire. Ya, semakin banyak referensi Anda bermain di ini bukan AI, ini digital biasa berbasis web. Nih, silakan PDF-PDF yang sudah diperoleh disimpan di Mendeley. Ya, disimpan di Mendeley supaya tulisan Anda nanti
citasinya langsung sudah pakai Mendeley. Baik, sudah jam 8:04. Ya, tidak bijak kalau berada di tempat Anda kan sudah jam 10. Saya lanjutkan. Barangkali besok, Kamis, saya sebenarnya harus mengisi, tapi saya punya pekerjaan di kampus. Kalau saya ganti hari Jumat, bisa ya? Gimana, Pak Ketua? Hari Jumat ya Prof. Kami sesuaikan dengan Untuk besok, izin Prof. Kita sesuaikan dengan jadwal kuliah yang lain lagi. mata kuliah apa? Karena dari MM kan ada 3 konsentrasi juga. Ada, iya. Izin kalau kita Nggak yang bisa ya? Prof. Teman-teman dari keuangan ada tidak hari Jumat sama pemasaran? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kami hari Jumat itu ada di jam 7 malam Prof atau jam 9 waktu Papua. Itu Jam ada 9 ya. Prof Ratna. Jam 5? Boleh Prof jam 5 Berarti sore. jam, bisa? Jam 7 berarti di, anu ya? Ya, Iya. Atau jam 3 nggak apa-apa di Semarang, berarti jam 5 di tempat Anda. Ya boleh Itu? Prof. Ya Ya, sore oke. Prof. Ya. Sore ya, jam 3 ya. Jam Ya. 3 di Semarang ya, di Jawa ya. Iya. Ya, oke. Ya Jadi siap Jumat Prof ya. ketemu, saya lanjutkan lagi kajian Ya. pustaka. Dan sekali lagi, saya tunggu yang belum membuat ide, judul, variabel, dan kalau sudah jadi mulai nulis, tapi nulisnya yang benar. Ya, setelah Prof. mata kuliah ini saya sampaikan. Baik, saya Ya. akhiri. Selamat malam. selamat malam. Selamat malam Prof. Malam, Makasih banyak. Terima kasih, Prof. Malam, Prof. Malam, live ya. Basis. Ya, Prof. Ya malam. Lalu saya bicara, saya bilang Bapak, saya minta bicara soal orang ini. Dadah. Dadah, see you, Kevin. Dah.